Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 ingin bertanya-tanya tentang keseruan fiksi yang diadakan Kemendikbud kemarin loh. Salah satu finalis fiksi yaitu dari Mandua Kudus. Mari kita lihat keseruan wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kami sedang bersama finalis fiksi pada tahun 2024 nih. Halo, perkenalkan dulu ya. Oke, halo semua, namaku Eka Kirana Nurwandari, biasanya dipanggil Kirana. Kebetulan di sini aku dan temanku yang sedang sakit yaitu Zulfa Roisatul Janah sebagai finalis fiksi 2024. Oke, nah di sini kami dari kelompok 3 mau bertanya-tanya nih tentang sekilas tentang fiksi yang kemarin si Kirana ikutin. Oke, tahu tahu berita fiksi itu dari mana sih, Kak? Sebelumnya berita fiksi itu di IPS kan, kebetulan jurusanku adalah sosial humaniora atau sekarang itu IPS. Di IPS dulu di kelas 10 itu ada yang namanya mentoring. Mentoring kami itu ada 4, geografi, ekonomi, desain grafis sama fiksi. Jadi fiksi itu diadakan sebagai sebuah mentoring yang dimana di setiap kelas anak-anaknya itu wajib untuk membuat sebuah ide atau inovasi. Nah, dari situ kami tahu mengenai fiksi ini. Gitu. Awal tahu karya tulis ilmiah itu dari siapa, Kak? Kalau soal KTI ya, karya tulis ilmiah, sebenarnya aku akan highlight sedikit bahwa KTI atau yang biasanya kita ikutin, kayak Deva kan juga sering ikut ya, sama fiksi itu benar-benar beda. Fiksi itu lebih menekankan di bidang kewirausahaan ya. Jadi seperti kita itu harus berlagak seperti seorang yang menjual produk kita, bukan sebagai seorang ilmuwan. Jadi sangat berbeda. Kalau soal KTI itu aku tahunya sendiri itu dari MAN ini, karena MAN 2 Kudus itu adalah madrasah yang berbasis dengan riset. Seperti itu. Boleh diceritain nggak, Kak, gimana perjuangannya saat kemarin ikut fiksi hingga nasional? Kalau perjuangan itu udah agak tahu lagi. Dimulai dari kelas 10 ya tentunya, dimulai dari ide-ide yang tersalur. Kami ngelakuin berbagai research kayak mau bikin apa, yang cocoknya apa, hingga akhirnya nemulah sebuah inovasi yang boleh kan? Boleh. Inovasi yaitu kami membuat sebuah produk itu Balmer Dutu, sebuah produk 2-in-1 lip serum berbahan dasar buah parijoto sekaligus detektor merkuri dari air perasan jeruk nipis dan perak nitrat. Nah, kenapa kok kami ini mengangkat lip serum dari buah parijoto? Karena kami itu juga ingin mengangkat komoditas lokal, kayak biar produk ini tuh dikenal di seluruh Indonesia. Dari bahan dasar alaminya itu dari buah parijoto. Nah, susahnya itu di bagian formulasinya. Gimana caranya kami itu bisa membuat formulasi lip serum yang konsumen itu bisa aman untuk mengkonsumsi. Mereka itu bisa percaya sama kita dan kita juga bisa mempercayakan produk kita kepada konsumen. Kami melakukan berbagai banyak sekali research and development terhadap formulasi pembuatan lip serum, mulai dari pokoknya gagal terus 20 kali lebih itu buat gagal, hingga akhirnya sekitaran akhir bulan Juli itu kami akhirnya mencapai formulasi yang sekiranya itu cocok buat produk kami. Nah, formulasi itu akhirnya kami kembangkan, kami buat semacam produksinya, maksudnya produksinya dibanyakan, dan kami juga buat variasi-variasi shot lain yang kami juga buat kemasan-kemasan untuk mempercantik dan memperindah produk tersebut. Jadi perjuangannya tuh bener-bener gak tahu Banget lagi. gak sih? Iya. Ada lagi? Itu untuk yang waktu di fiksinya, waktu di Jakarta itu kami benar-benar ketemu sama berbagai orang. Karena fiksi itu kan festival kewirausahaan dan inovasi siswa Indonesia, maka dari itu kan berbagai siswa dari seluruh Indonesia, siswa-siswa yang dari yang terbaik. Jadinya dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Papua, Aceh, Kalimantan Timur. Jadinya tuh kami benar-benar bertemu dengan berbagai banyak orang yang sama-sama ambisnya, berbagai pengalaman dan cerita seperti itu. Kalau boleh tahu kesulitan saat dalam perjalanan fiksi ini tuh apa, Kak? Kesulitan dalam perjalanan fiksi itu yang pastinya tuh ketika di bagian pencarian ide. Tentunya tuh kan nyari ide juga susah. Gimana caranya ide itu bisa oke di tengah berbagai banyaknya ide yang lain. Gimana caranya ide itu bisa
bukan hanya sekedar angan-angan doang, tapi bisa ikut bisa dimunculin dalam kenyataan. Dan juga yang paling susah itu ketika idenya sudah ada, tapi gimana caranya kita ngerealisasiin ide itu di pembuatan lip serumnya itu, yang formulasinya itu begitu banyak. Kalau boleh tahu kan sering di-spend ya. Nah, cara memanage waktunya tuh gimana, Kak? Kalau sama belajar sama penelitian juga? Gitu. Kalau untuk memanage waktu ini aku juga sebenarnya tuh butuh saran dari yang lain juga, dan butuh banyak belajar dari berbagai orang. Tapi kalau aku sendiri, misalnya aku itu dapat dispen itu setelah akhir pelajaran atau ketika mentoring, maka di waktu pelajaran itu aku bakal bener-bener ngemaksimalin diri dengan cara bener-bener ngemerhatiin guru. Dan kalau bisa, misalnya pada waktu itu ada PR, langsung aku kerjain saat itu juga. Jadi ketika di rumah itu udah gak ada lagi tugas-tugas yang membebani. Tinggal gimana caranya kita bisa ngemaksimalin waktu di fiksi. Itu kan kalau caraku. Apalagi kalau sekarang waktu kemarin fiksi itu aku harus di-spend waktu jam pelajaran, bukan ketika akhir pelajaran. Itu caraku nge-manage waktu adalah dengan cara ketika aku di-spend, aku ngemaksimalin waktu, bener-bener waktuku di fiksi. Tapi ketika aku di rumah, baru aku ulas semua pelajaran. Jadi kalau biasanya aku yang ngejar pelajaran yang ngejar aku, jadi ini aku harus mau lebih sabar untuk ngejar pelajaran. Jadi gitu guys perjalanan sama Kak Kirana tentang fiksi 2024 kemarin. Terima kasih Kak Kirana.